Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, ya, menyembah dan memuliakan Dia. Dan terkhusus juga ada waktu untuk kita saat ini, ya, belajar firman Allah atau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 135, ya, pembacaan kita pada hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Allah. Perikopnya hanya Tuhan yang patut dipuji. Mazmur 135. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa buka Alkitabnya atau HP-nya yang ada Alkitab elektronik di dalamnya. Silakan dibuka. Beberapa kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat renungkan bersama, ya, untuk memberkati kita. Mazmur 135, 1, 2, 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, namanya itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaraannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pengawalnya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau ingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dengan berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita yang bernapas hendaklah memuji Tuhan. Amin. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Nah, mengapa kita harus memuji Tuhan dalam hidup kita? Di ayat 19, 20, 21 dikatakan, hai kaum Israel, mengingatkan kita akan pilihan Allah atas umat ini. Hai kaum Israel, karena Israel dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bukan berarti Allah tidak mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah mengasihi, itu sebabnya Tuhan mau pakai bangsa Israel, ya, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Kita lihat ini program Allah, ya, kalau kita belajar dari perjanjian lama, ya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, berbicara satu suku yang dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk menjadi imam, ya, Imam Harun dan keturunannya. Hai kaum Harun, ya, mengingatkan kita, hai orang-orang yang melayani Tuhan, hai hamba-hamba Allah, ya, pujilah Tuhan. Ya, hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Ya, kaum Lewi, ya, orang-orang yang masuk dalam rumah Allah,
ya dalam bait Allah, yang bertugas sebagai imam ya untuk masuk menyembah Allah. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, hai orang percaya, hai orang beriman, hai pengikut Kristus, pujilah Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan. Ya, semua yang hidup. Siapa yang memuji Tuhan? Yang hidup ini yang memuji Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa memuji Tuhan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan? Nah, rupanya ada orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak akan bisa memuji Tuhan. Siapa mereka yang tidak memuji Tuhan? Yaitu mereka yang menyembah berhala. Ya, dikatakan begini di ayat 15. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Nah ini, kalau ada orang yang menyembah yang bukan Allah, yang menyembah ya benda-benda buatan manusia, ya menyembah atau penyembah berhala, ya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Dan orang yang tidak percaya kepada Allah tidak akan mungkin memuji Allah, memuji Tuhan. Hai orang-orang yang gak percaya, ya bagaimana engkau bisa memuji Tuhan? Engkau merasa engkau punya Tuhan, tetapi engkau buat Tuhanmu. Ya, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa bergerak, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, dan tidak ada nafas. Berarti mati dong, benda mati. Iya betul, benda mati. Nah, benda mati nggak perlu dipuji, benda mati nggak perlu disembah. Yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yang harus kita puji adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu, yang punya kekuatan yang dahsyat. Dan siapakah dia? Yaitu Tuhan Allah perkasa, ya, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, pribadi daripada Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu. Itulah yang harus kita sembah. Mengapa kita sembah Dia? Mengapa kita puji Dia? Ya Allah Abraham, Ishak, Yakub, mengapa kita memuji Dia? Alasannya yang pertama kita lihat di sana. Pujilah Tuhan di ayat 3. Pujilah Tuhan sebab ini ada orang yang merasa Tuhan tidak baik dalam hidupnya. Mengapa? Karena situasi yang sedang dialami, situasi yang sulit, situasi yang memprihatinkan, situasi yang mengerikan, ya sangat sukar, sulit, ya rasanya benar-benar terpuruk. Nah, dalam kondisi yang susah sekali, pergumulan yang berat. Nah, bisa orang berkata, aduh di mana kebaikan Tuhan? Tetapi mudah kalau kita ingin tahu tentang kebaikan Tuhan ketika kita masih bisa bernapas. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Masih bernapas, kebaikan Tuhan. Ya, ini memang ada sedikit kalimat yang sederhana, tapi saya pikir penting juga. Ibu pendeta tadi berkata, puji Tuhan, bangun pagi masih bisa lihat suami. Wah, pernahkah kita berpikir seperti itu? Ya, suami-suami puji Tuhan ketika bangun masih bisa melihat istri. Puji Tuhan, bapak-bapak masih bisa melihat anak-anak. Kenapa? Saya bilang itu penting sekali. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Memang tiba-tiba orang nggak bisa kita lihat lagi. Sudah selesai. Jadi ketika ada nafas di dalam hidup kita ini masih bernafas, itu kebaikan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan juga tidak hanya sekedar diberi nafas kepada kita, tapi Dia juga melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ya, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Sebab program Allah, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau hari ini, saat-saat ini, masa-masa kini kita masih ada dalam situasi sulit, itu satu proses yang sedang kita jalani
untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai damai sejahtera itu. Ya, jadi ceritanya belum selesai. Nah, di dalam situasi sulit pun kita harus dapat berkata, pujilah Tuhan. Mengapa aku harus memuji Tuhan? Sebab Tuhan itu baik. Amin. Kebaikan Tuhan tidak tergantung situasi kondisi. Memang cara kita berkata Tuhan itu baik sesuai, ya, seringkali tergantung situasi kita. Kalau semuanya beres, sehat, terjadi mujizat, berkat-berkat melimpah, uang kita mengalir, kita bilang Tuhan baik. Memang Tuhan baik, tapi bukan karena itu, karena memang Tuhan baik. Nah, kemudian ketika kita mengalami keterpurukan, bangkrut usaha kita, sulit kita bernapas, harus pakai alat pernapasan, harus butuh oksigen. Saya mau bertanya, apakah Tuhan baik? Tetap Tuhan baik, karena Tuhan tidak berubah. Tapi apakah kita tetap berkata Tuhan baik? Nanti dulu, ada kalanya kita berkata, Allah mana Tuhan baik, kok aku gak ditolong. Jadi dari sisi kita. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, pujilah Tuhan. Mengapa? Karena Dia baik. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Beban pergumulanmu jangan membuat engkau berkata bahwa Tuhan tidak baik bagimu. Ya, yang di rumah, Tuhan Yesus baik bagimu. Lagi-lagi saya katakan, beban pergumulanmu, persoalanmu, kesulitan, ketertekanan, apapun yang sedang terjadi saat ini, jangan itu membuat engkau berkata Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik sebab Dia tidak berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Ya, yang kedua dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Di ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendarahannya. Ya, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan atas bumi ini? Ya, apa? Kehendak Tuhan untuk kita secara khusus umat manusia ini adalah kebahagiaan. Itulah rancangan Allah kepada kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi segala isinya, kemudian menciptakan Adam. Ketika Adam seorang diri, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemudian diberikanlah penolong, pendamping dalam hidupnya seorang perempuan. Nah, supaya apa? Supaya mereka ini, keluarga ini bahagia, supaya beranak cucu, memenuhi bumi, menguasai segalanya. Ya, dan diberikan tempat yang memberikan mereka rasa nyaman, rasa tenang. Dan itulah rancangan Allah dalam hidup kita. Dan Dia akan melakukannya. Jadi ada program Allah di dalam hidup kita, di mana di penghujung sana ceritanya akan bahagia, happy ending. Tetapi masih dalam perjalanan inilah kita masih menghadapi suka duka yang silih berganti itu. Tetapi apa yang sudah Allah rancangkan dalam hidup kita di penghujung sana, Allah bertanggung jawab. Allah punya kuasa, Allah punya kemampuan untuk mengerjakannya bagi kita. Amin. Kita harus memandang jauh ke depan. Ya. Apa rancangan Allah dalam hidup kita yang akan dikerjakannya? Dia yang mengerjakannya. Kita pemainnya, kira-kira begitu. Kita pribadi-pribadi yang sedang menghadapi dunia ini ada di tangan Tuhan. Nah, untuk itulah kita memuji Dia. Tuhan, aku tahu aku adalah ciptaanmu. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau punya rancangan bagiku. Sudah, bukannya baru Tuhan pikir-pikir, ini akan saya buat apa ya orang ini? Akan saya jadikan apa ya? Enggak, sudah ada. Mau jadi kita pelayanan yang hebat, besar, sudah ada. Mau kita rumah tangga kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang diberkati, kemudian menjadi berkat bagi orang lain, sudah ada. Ya, posisi kita tinggi, sudah ada. Ya, maka ada orang berkata, aduh bagaimana saya punya posisi tinggi, punya
posisi yang bagus, hidup saya aja seperti ini. Saudara, tadi malam saya melihat ada satu YouTube bagaimana ada orang yang sangat kaya, 100 orang terkaya di dunia, ya menurut majalah ya luar negeri ya. Nah ternyata dia tidak, sekolahnya tidak tinggi-tinggi, hanya SD, kalau nggak tamat SD katanya. Ya, tetapi dia punya pemikiran yang luar biasa, kemudian dia mengetahui peluang-peluang pasar, dia masuk di dunia ya saham, dan hartanya banyak luar biasa. Kemudian dia punya perkebunan kurma 5.000 sekian hektar. Ya, dia orang kaya. Dia sudah tua dan kemudian semua harta-hartanya itu ya diwakafkan, dipersembahkan kepada yayasan. Ya, dia bilang ini semua dari Tuhan. Ya, dipersembahkan, diberikan. Untuk dia cukup. Ya, dikatakan ini luar biasa, hartanya sudah luar biasa. Dan ini cukup. Wah, luar biasa bukan? Tamat SD pun tidak. Kok bisa jadi konglomerat yang luar biasa? Nah, siapa yang mengerjakan? Ada pribadi, ada Tuhan yang mengerjakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, kita punya kehendak, kita mau yang begini, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki itu nggak jadi. Saudara berjuang supaya sukses, supaya berhasil, supaya jadi orang hebat, supaya terkenal, tapi saudara mengandalkan kekuatan saudara, dan Tuhan sudah punya rancangan kepada saudara. Saudara tidak akan mampu berhasil untuk itu, sehebat apapun perjuangan saudara untuk mencapai cita-cita saudara atas kehendak diri saudara, dan Tuhan tidak menghendaki hal itu, maka saudara tidak akan dapat. Bapak Ibu tidak akan dapat itu, kita tidak akan dapat itu, karena sudah ada kehendak Tuhan. Jadi itu sebabnya seringkali kita mendengar ketika kita berdoa, ya kita harus menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah. Ya, sama seperti doa Tuhan Yesus ya. Ya, Bapa, biarlah kiranya cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi saudara, kita sekalian meminta sesuatu kepada Tuhan, merancangkan sesuatu kepada Tuhan, merindukan sesuatu, ya, dan ingin mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Nah, tetapi jangan lupa kita harus berkata jika Tuhan menghendaki. Ya, karena Tuhanlah yang mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pujilah Tuhan. Mengapa? Karena Dia punya kehendak untuk kita, dan Dia yang mengerjakannya. Itu sebabnya kita harus memuji Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, ya, membela kita dari musuh-musuh kita. Dia berikan keajaiban dalam hidup kita. Dalam satu pengalaman bangsa Israel ketika mereka di Mesir mengalami penjajahan, mengalami siksaan, Tuhan campur tangan. Dikatakan di ayat 8, Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, dan seterusnya. Jadi ada musuh, ya, ada yang menghimpit, ada yang menekan, ada yang menyiksa, mengintimidasi umat pilihan Allah ini. Ya, tetapi Tuhan kalahkan. Jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia Tuhan yang membela kita. Dia di pihak kita. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang akan bisa memporak-porandakan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita? Siapa yang bisa memporak-porandakan? Siapa yang bisa menghancurkan negeri kita jika Tuhan di pihak kita? Tidak ada. Tuhan akan membela kita. Bangsa-bangsa lainnya akan menyerang kita, akan takluk kalau kita terus bersandar kepada Tuhan.
Nah, mungkin secara manusia kita lemah, tak berdaya, tapi Tuhan mampu membuat mujizat dalam hidup kita. Itulah yang terjadi ketika bangsa Israel kurang lebih 400 tahun dalam penjajahan di Mesir. Mereka tak berdaya, terintimidasi, tertekan, tersiksa, tidak punya kekuatan. Tetapi Tuhan buat mujizat. Wow, luar biasa. Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Coba katakan kiri kananmu, Tuhan bisa buat mujizat bagimu. Percaya ya. Ya, kalau di rumah ada Bapak Ibu suami istri sedang bersama, katakan Tuhan buat mujizat. Ya, itu bukan mujizat yang tadi. Ada suara-suara di luar ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat. Wah, ini kita saat ini sesungguhnya era mujizat. Kenapa? Ketidakberdayaan kita. Jadi rindukan mujizat Tuhan. Apakah Tuhan mampu membuat mujizat? Mampu, karena Dia berkuasa. Dia hidup. Dia bukan seperti benda-benda yang dibuat oleh manusia, punya tangan tapi tak bisa bergerak, punya mata nggak bisa melihat, punya mulut nggak bisa ngomong. Bukan, Tuhan kita bukan seperti itu. Ya, Tuhan kita Allah yang berkuasa, yang dahsyat, luar biasa, yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup buka jalan untuk saudara dan saya, untuk kita. Tatkala kita berjalan dan tidak ada lagi jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Seperti ketika Musa memimpin umat itu keluar dari Mesir. Di depan ada laut kosong, kiri kanan padang gurun. Di belakang ada musuh, Firaun. Apa yang terjadi? Sepertinya tidak ada jalan. Ini seringkali situasi yang kita alami. Sepertinya tidak ada lagi jalan. Enggak mampu kami Tuhan. Tapi Tuhan buat mujizat. Musa tampil sebagai pemimpin, menengadah ke surga, memandang kepada Allah, dan percaya hari ini terjadi keselamatan bagi umat Tuhan. Hari ini arahkan ke laut. Laut terbelah menjadi daratan. Kemudian umat berjalan. Mereka selamat. Firaun dan pasukan menyusul. Tetapi ironis, apa yang terjadi saudara? Setelah umat pilihan ini keluar, laut menyatu lagi air yang tadi terbelah dua dan menenggelamkan semua musuh-musuh. Saudara, apa musuh kita? Bentuk musuh kita bagaimana? Tuhan akan tenggelamkan. Coba katakan kiri kanan, Tuhan tenggelamkan musuh kita. Tuhan tenggelamkan persoalan-persoalan hidup yang mau menekan kita. Tuhan bisa tenggelamkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini. Pujilah Tuhan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, pujilah Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia melakukan kehendak-Nya. Dan kita tahu kehendak Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera. Itulah rancangannya, kehendak-Nya bagi kita, supaya kita menikmati hidup ini dengan penuh damai, dengan terus menyembah Dia, mengagungkan Dia. Dan mengapa kita memuji Dia? Karena Dia Allah yang membela kita dari segala musuh, dari segala lawan kita. Dan di situ terjadi mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.